Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Macan dahan atau blooded leopard dan karakal adalah dua jenis kucing liar yang berukuran sedang. Kedua hewan ini memiliki kemampuan yang lumayan hebat sebagai sosok pemangsa. Mereka mungkin kalah tenar jika dibandingkan dengan jenis kucing besar. Tapi sebenarnya kedua hewan ini tetap memiliki keunikannya masing-masing. Dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang perbandingan di antara keduanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Macan dahan memiliki tubuh dengan panjang di kisaran 60 cm hingga 1 meter. Tingginya sekitar setengah meter. Beratnya antara 11 hingga 23 kg. Sementara karakal memiliki tubuh dengan panjang antara 70 cm hingga 1 meter. Tingginya di kisaran setengah meter dan beratnya antara 7 hingga 19 kg. Kedua hewan ini punya ukuran yang hampir sama, tapi macan dahan sedikit lebih besar dan lebih berat. Sepertinya tubuh mereka juga lebih berisi. Membandingkan ukuran karakal dan macan dahan membuat admin membayangkan perbandingan antara singa dan harimau atau puma dan jaguar. Ya, mereka seperti versi kecilnya. Macan dahan memiliki bulu berwarna abu-abu dengan motif hitam. Ekornya panjang, kakinya pendek dengan telapak yang besar. Kepalanya cukup besar dengan mulut yang bisa terbuka lebar. Taringnya sangat panjang jika dibandingkan dengan ukuran kepalanya. Sementara karakal punya warna polos, mirip singa dan puma. Ekor mereka pendek, kakinya panjang, telinganya panjang meruncing dengan bulu di ujungnya. Dari penampilannya, macan dahan lebih menawan dengan motif di bulunya. Karakal hidup di tempat terbuka. Mereka sering memacu kecepatannya. Kecepatan karakal mencapai 80 km per jam, hampir sama dengan kecepatan singa. Sementara macan dahan hidup di dalam hutan. Mereka bukanlah tipikal pelari. Kecepatan mereka sekitar 60 km per jam. Dari kecepatannya, karakal lebih cepat dibandingkan macan dahan. Suara macan dahan mirip kucing rumahan. Sementara suara karakal lebih unik. Agak mirip burung, karakal punya suara yang lumayan keras dan tentunya gahar. Sepertinya kedua kucing ini bisa mengeong dan menggeram. Tapi keduanya tidak bisa mengaum, seperti halnya singa, macan tutul, jaguar, dan harimau. Karakal bisa memanjat pohon, tapi kemampuan mereka terbatas. Mungkin habitatnya yang ada di tempat terbuka membuat kucing ini jarang di atas pohon. Sementara macan dahan adalah pesaing macan tutul dalam urusan kelincahan di atas pohon. Macan dahan bahkan bisa melompat dengan ketinggian hingga 5 meter ketika memanjat dan melompat di pepohonan. Macan dahan bisa bergerak lincah berkat telapak kakinya yang lebar, cakar tajamnya, dan ekornya yang menjadi penyeimbang. Macan dahan lebih hebat dalam urusan panjat-memanjat. Untuk urusan berenang, keduanya sangat jarang terlihat berada di dalam air. Admin sendiri tidak menemukan bukti keduanya berenang, apalagi berburu di dalam air seperti jaguar. Meski admin percaya bahwa keduanya tetap bisa berenang, tapi baik karakal atau macan dahan sepertinya bukan tipe perenang yang hebat. Karakal dan macan dahan adalah hewan soliter. Mereka hidup sendirian dan menghadapi kerasnya kehidupan tanpa bantuan dari teman-temannya. Mereka hanya berkumpul saat musim kawin tiba atau ketika induk membesarkan anaknya. Habitat karakal cukup luas. Mereka tersebar di kawasan Afrika dan sebagian Asia. Habitat mereka di tempat terbuka dengan cuaca yang lumayan panas. Sementara habitat macan dahan ada di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara hingga ke Indonesia. By the way, di Indonesia macan dahan mendiami hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Jenis macan dahan di Indonesia adalah Sunda Clouded Leopard. Dilihat dari wilayah penyebarannya, karakal punya wilayah yang lebih luas. Mengingat ukuran mereka yang tidak terlalu besar, karakal tahu diri, dan mereka hanya memburu hewan kecil seperti tikus, kelinci, antelop kecil, dan bayi warthog. Kadang, karakal juga berburu burung. Jenis mangsa mereka agak terbatas karena kemampuannya. Sementara mangsa macan dahan diantaranya adalah tikus, burung, dan beberapa hewan berukuran sedang hingga besar. Mereka mampu mengalahkan mangsa dengan ukuran yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Sepertinya mangsa macan dahan lebih beragam ketimbang karakal. Macan dahan punya teknik berburu yang mirip jaguar, harimau, dan macan tutul. Mereka berkamuflase memanfaatkan corak bulunya, mendekati mangsa secara perlahan, menangkap mangsa dari jarak dekat, mengalahkan mangsanya menggunakan taringnya yang panjang. By the way, macan dahan bahkan dijuluki saber-tooth modern karena karakter taring dan teknik berburunya. Mereka juga sering berburu di atas pohon dan menangkap mangsa yang ada di ranting pohon. Sementara karakal berburu di tempat terbuka, memanfaatkan kecepatan mereka yang tinggi. Karakal agak mirip seperti singa atau cheetah. Mereka menangkap mangsa dengan mengejarnya dari jarak yang cukup jauh. Jika berburu burung, karakal akan melakukan lompatan dan tangkapan dengan kaki depannya. Teknik berburu karakal cukup hebat karena lincah dan tepat sasaran. Dari teknik berburunya, karakal lebih hebat dari macan dahan. Karakal hidup di tempat terbuka dan memiliki banyak pesaing. Karakal bukan hanya berpotensi kehilangan mangsanya, mereka malah bisa saja jadi mangsa bagi hewan lain yang lebih kuat. Singa, hyena, dan macan tutul menjadi 3 hewan yang paling berbahaya bagi karakal. Sementara pesaing lain seperti cheetah, anjing liar Afrika, cakal, dan lain sebagainya juga tetap menjadi ancaman bagi mereka. Sementara macan dahan yang hidup di dalam hutan harus tetap waspada karena ada harimau dan macan tutul. Keduanya berukuran sedang dan hidup soliter. Mereka cukup terancam di habitatnya masing-masing. Di alam liar, kedua hewan ini jarang berinteraksi dengan manusia. Serangan keduanya juga jarang terjadi. Ada beberapa yang berhasil dijinakan, tapi mereka tetap berbahaya karena ukurannya yang lebih besar dari kucing rumahan. Dan sifatnya juga tentunya lebih liar. Mengingat habitat keduanya yang berjauhan, maka mereka tidak akan bertemu, apalagi bertarung di alam liar. Tapi jika kita membayangkan pertarungan di antara keduanya, sepertinya lumayan seru. Mereka akan berduel 1 lawan 1. Pertarungan bisa terjadi di darat maupun di pohon. Jika keduanya bertarung di pohon, sepertinya macan dahan lebih unggul karena kemampuan mereka di pepohonan luar biasa. Macan dahan bisa bergerak bebas dan melompat dari satu ranting ke ranting lainnya. Sementara karakal akan mencoba bertahan untuk mengimbangi sembari menjaga tubuhnya agar tidak jatuh. Jika pertarungan terjadi di atas tanah, maka keduanya akan melakukan serangan udara. Mereka akan melompat dan coba menyerang lawan menggunakan kaki depannya. Macan dahan akan mencoba menusukkan taring tajamnya, sementara karakal akan memaksimalkan cakar di kakinya. Keduanya cukup berimbang, tapi admin lebih menjagokan macan dahan. Kalau kamu menjagokan siapa, guys? Itulah sedikit informasi tentang perbandingan antara macan dahan versus karakal. Mereka adalah jenis kucing berukuran sedang yang luar biasa. Keduanya memang kalah tenar jika dibandingkan jenis kucing besar, tapi mereka tetap memiliki kemampuan uniknya sendiri. Semoga informasinya bermanfaat. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.